Pengakuan ketiga ketika bibit-bibit kecewa menumbuh. 4 bulan lamanya aku bersembunyi di kos. Setelah seorang kurir menginformasikan keadaan sudah betul-betul aman, aku pun melenggang kembali ke pos lamaku di Gamping. Aku kembali untuk mendapatkan spirit dan gerakan yang perlahan meluruh selama 4 bulan aku dalam masa karantina, tapi yang kudapatkan justru pemandangan sebaliknya. Malah aku merasa makin berat rasanya hati berdakwah. Aku berhayal setelah aku keluar dari liang sembunyi, aku bakal berhadapan dengan gerak juang yang kian militan di antara saudara-saudara seperjuanganku. Tapi, sungguh hayalku terlampau melangit. Sebab yang kutemukan ialah betapa dalamnya gap antara spirit yang kuperjuangkan dengan kenyataan di sekelilingku. Aku hampir-hampir tak percaya melihat sahabat-sahabat seperjuanganku di pos yang makin sibuk mengurusi dirinya sendiri. Belum lagi menghadapi stigma buruk dari masyarakat atas institusi jemaah. Adalah benar bahwa risiko dikucilkan ini pasti datang. Tapi apakah sekelam ini? Bahkan pengucilan itu bukannya makin menyolidkan umat dalam jemaah. Malahan dalam jemaah sendiri rapuhnya tak alang kepalang. Hanya 4 bulan. Hanya 4 bulan aku tak bersua dengan sahabat-sahabatku. Sungguh waktu tak lama untuk semua bisa berubah. Lalu harapan untuk membangkitkan semangat juang mesti diselempangkan di mana? Ya, aku pun harus berendah hati untuk mengatakan bahwa ada saatnya semangat gerakanku mencucuk langit tingginya. Tapi ada juga saat semangat itu menurun menciumi tanah atau bahkan terperosok ke liang lahat, dan kini aku tampak kosong. Aku terperangah. Lingkungan ini membuatku tertusuk. Hari-hari yang kemudian kujalani tak seperti dulu lagi yang demikian bersemangat menyuarakan pentingnya pembentukan Daulah Islamiyah sebagaimana pernah kusuarakan di sebuah seminar di kampus Matahari Terbit. Waktu itu yang berbicara 2 profesor, kataku dalam seminar itu, Islam itu agama yang menginginkan perubahan yang revolusioner sebagaimana Marx mengimani itu. Adalah sangat susah menyusupkan asas Islam yang asasnya adalah nasionalisme seperti sekarang ini. Perangkat hukum pun mengikuti asas itu. Dan satu-satunya cara adalah revolusi. Belum lagi kalau aku mengingat-ingat ketika aku dihardik oleh seorang akhwat kala kedapatan membaca sebuah risalah yang ditulis Haidar tentang jemaah kami. Hei Mbak Kiran, untuk apa kamu membaca buku-buku seperti itu? Betapa kagetnya aku waktu itu. Ku jawab saja, buat pengetahuanlah tentang sisi melik jemaah ini. Masak aku sudah beberapa bulan tidak tahu apa dan bagaimana kiprah pergerakan yang aku bela-belain secara sungguh-sungguh. Aku saja sudah 5 tahun tidak selancang kamu. Dan dalam hati aku menggerutu, masak untuk tahu saja butuh waktu 5 tahun. Aku heran sekali dalam kondisi tidak tahu, kok masih kuat bertahan. Belum lekang juga dalam ingatanku ketika aku coba menanyakan arah politik jemaah. Ini politiknya bagaimana dan kedepannya seperti apa? Aku sama sekali tak tahu dan aku ingin sekali tahu. Tapi tak pernah aku mendapatkan jawaban yang pas dan memuaskan. Seorang ikhwan yang kuanggap pintar dalam jemaah juga tak bisa memberikan penjelasan rincin. Tapi hanya global-globalnya saja. Kudesak dia, tapi aku tetap terpental jauh. Ada benteng yang sangat kokoh tampaknya di sana. Akhwat di pos apa lagi? Semuanya buta politik gerakan, dan sialnya mereka tidak berusaha untuk keluar dari kebutaannya yang bodoh itu. Belum lagi aku sempat shock ketika pindah pertama kali di pos ini. Kulihat ikhwan yang menanganiku itu tampak bodoh sekali. Berbeda dengan ikhwan yang di kampus putih, lumayan bisa memberikan penjelasan, walaupun terus terang kuakui tidak memuaskan. Aku seperti kehilangan pegangan ketika berpisah jauh dengan dia. Aku seperti kehilangan figur. Dan bertemulah aku dengan ikhwan yang bodoh ini. Ku coba bertanya banyak hal, tapi selalu tidak terjawab. Begitu sedikitnya wawasan ikhwan ini. Tiap pekan yang dia kasih cuma ceramah yang itu-itu saja, yang itu sangat membosankan. Dakwah ya, kalian itu disuruh berdakwah. Berdakwahlah. Ketika ku tanya apa sasarannya ke depan, jawaban yang ia berikan berputar di situ lagi. Aku jadi berpikir,
Jangan-jangan orang ini sama juga denganku. Sama-sama buta politik dan wacana pergerakan. Dalam tubuh jemaah hanya segelintir orang yang tahu mau kemana jemaah ini hendak dibawa. Mereka adalah selapis manusia spesial yang tak pernah tersentuh. Bahkan hanya dalam bayanganku. Aku bahkan tidak tahu bahwa jemaah ini menyebar luas. Pusatnya saja di mana, aku tidak tahu. Seperti ada jaringan sistem yang sengaja dipotong-potong. Kalau aku ingin tahu orang Sleman, misalnya, harus minta izin kepada penguasa di wilayah itu. Begitu seterusnya. Tapi aku kemudian nekat ingin tahu seberapa luas jaringan. Soalnya aku heran sekali. Kenapa sih aku tak boleh tahu jemaah dari golongan yang lain? Mereka kan pecah dan aku ingin tahu mengapa mereka pecah. Padahal mereka tahu konsep jemaah. Konsep bersatu mendirikan Daulah Islamiyah. Mengapa harus pecah sedemikian banyak? Ketika aku menengok bapakku yang sedang rawat inap di Jakarta, aku menyempatkan diri bertanya kepada kakakku, apakah ada aktivis jemaah yang bergiat di sini yang katanya menyebar luas itu? Betapa aku ingin sekali tahu bagaimana kabar jemaah di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kakakku memberitahu bahwa ada teman pabriknya yang suka berdakwah seperti aku. Namanya Bapak Yogi. Kamu bisa bertemu dengannya. Akhirnya aku pun bertemu dengannya, dan dari dia aku jadi tahu bahwa nama jemaah kian buruk di mata masyarakat, tapi anehnya tetap kukuh dengan niat perjuangan awalnya, yakni ingin mendirikan Daulah Islamiyah. Sepulang dari Jakarta itu, bukannya hatiku melega, malah bertambah-tambah kecambah kegumbranganku melihat situasi yang kian hari bukannya kian membaik malahan melenakan. Aku melihat kami, umat yang bergerak untuk mendirikan Daulah Islamiyah, seperti saf panjang yang sedang menuju kuburannya masing-masing, tapi kegumbrangan itu masih tetap kueliminasikan sedemikian rupa. Mungkin ini hanya siklus sejarah dari sebuah pergerakan. Kuedap-endapkan dalam hati seorang aktivis yang terus merangkak di atas tanah ini, perasaan baik sangka, mungkin ketiadaan penjelasan itu karena inilah jalan yang terbaik yang ditempuh oleh jemaah. Mungkin maksudnya menutupi ketika aku sudah bertanya begini begitu. Tapi kok tidak dijelaskan? Adalah demi keselamatan jemaah. Misalkan saja aku ditangkap lalu disiksa dan bisa jadi aku tak sanggup untuk tak membongkar jaringan. Mungkin karena itu alasannya sehingga akses jaringan diputus-putus agar rahasia jemaah terselamatkan. Atau mungkin aku belum cukup punya kapasitas untuk diberitahu segala rahasia. Demikianlah, aku sedang berenang dalam alam kerahasiaan, aku tuna dalam segala hal mengenai jaringan jemaah. Hanya segelintir orang yang tahu, dan mereka itu sudah lama berkecimpung dan menduduki posisi-posisi penting. Sistem dibuat sedemikian rupa agar orang percaya tanpa syarat, tanpa tanya, tanpa gugatan. Jadi, yang dilakukan adalah bertahan, kekecewaan itu terus kueliminasikan. Kueliminasikan sedemikian rupa dengan kata-kata yang menghibur hati. Oh mungkin begitu, mungkin begini, mungkin. Tapi semakin kueliminasikan kekecewaan itu, semakin ia terus meraung dalam hatiku dan mengantarkanku untuk terus mengingat-ingat kejadian yang lalu-lalu. Kejadian kala aku tidak diacuhkan, dan dibiarkan, dan terus dibiarkan dalam kegumbrangan hanya karena aku bertanya terlampau serius tentang masa depan jemaah. Sadarlah aku bahwa kekritisan tak boleh hidup di sini. Betapa aku melihat bagaimana di sini kepatuhan dan ketaatan atas nama Islam, ulil amri, dan jemaah dilanggengkan, dan itu berlangsung secara luar biasa. Kekritisan tidak dibiarkan membudaya. Maka bukan hal yang aneh bila setiap tanyaku dijawab dengan doktrin, Mbak Kiran, ini adalah jihad yang sungguh-sungguh. Sebuah jemaah. Kata-kata jemaah ini adalah semacam lingkaran yang di dalamnya ada siklus suci sebagaimana dalam Al-Quran dinyatakan bahwa mereka yang berjemaah masuk surga. Jemaah di situ adalah sebuah lingkaran suci yang diliputi orang-orang yang berjuang di jalan yang diridai Allah. Jadi, bila ada yang coba curiga atau bertanya kritis, dianggap sebagai orang yang melakukan dosa-dosa kecil dalam hati.
Inilah masalahnya, jemaah sendiri sudah dianggap suci, dan ternyata bukan aku saja yang merasakan kekecewaan itu. Benih yang sama juga tertanam dalam hati 3 kawanku di pos Gamping. Posisiku sebagai wakil wali ummah, seakan tidak berarti dalam pos. Menurut kabar yang kudengar dari kawan karibku yang sepenanggungan, ketika aku diasingkan dulu, mereka hampir pecah. Ketika balik lagi, mereka membocorkan semua yang mereka tidak setujui dalam pos, terutama kepala wali ummahnya, Uti Hastinah, yang sangat galak itu. Aku hanya tambah sedih dan kujawab aduan mereka, "Sudah, tak usah ditanggapi, cuma itu yang bisa kukatakan kepada mereka." Uti Hastinah bisa bersikap demikian boleh jadi karena didorong oleh rasa tanggung jawab penuh yang membuat hubungan dengan kader-kader begini harus begitu, yang di bawah jadi kaku. Konflik di pos itu sudah tumbuh, tapi masih kupendam-pendam. Bibit konflik itu sudah makin tampak dengan main sembunyi-sembunyinya kami, mulai dari soal makanan sampai pada niat lari dari jemaah. Bayangkanlah, kadang pagi-pagi, ada yang bikin teh dan beli makanan langsung dibawa ke kamar terus dikunci. Dan kalau sudah begitu aku akan diundang ke kamar mereka. Disitulah konferensi berempat berlangsung. Aku, Lilis, Winda, dan Meli. Kami membahas tentang kejanggalan-kejanggalan yang ada. Paling sering konferensi itu kami langsungkan di kamar Lilis. Pasalnya kamar itu berjauhan dengan kamar para senior yang sudah lama berkecimpung di jemaah. Di depanku terhampar camilan, cangkir-cangkir minuman, dan sebuah buku kritis tentang penyimpangan gerakan jemaah yang ditulis Haidar. Kenapa sih jemaah pecah? Kalau pecah kan ada alasannya. Kenapa kita tak boleh tahu alasannya? Aku membuka perbincangan. Dalam konsep kepemimpinan Islam kan perselisihan apapun tak layak diselesaikan dengan memecah diri dengan membuat kelompok baru. Kukira, usaha mereka yang menyempal dan membuat saf sendiri itu jelas dilarang oleh Islam. Iya, kenapa kita tidak boleh tahu soal itu? Kalau memang ini adalah perjuangan, kenapa mesti ditutup-tutupi? Sambung Lilis, si centil pemilik kamar. Belum lagi umatnya vakum kayak gini, sambung Winda. Sanggahku memperjelas sambil tanganku merogoh pulpen dari saku tas untuk menorehkan catatan kecil di atas kertas. Iya, kenapa? Kok kita tak punya program-program tertentu seperti perjuangan jihad benar seperti di Afghanistan, Palestina, sebuah gerakan yang benar-benar nyata, belum lagi bicara kekuatan. Mbak Kiran, menurut Mbak Kiran sudah seberapa besar kekuatan kita? Meli menyeriusi seperti seorang jenderal yang sedang merancang taktik perang. Diam, kulihat wajah mereka sedang tegang-tegangnya, sedang berpikir keras. Winda hanya mengangkat bahu ketika mata Meli menohoknya untuk angkat pendapat, dan kembali aku menyinggung soal buku Haidar. Aku tahu, ketiga kawan akhwatku ini tak suka baca buku. Tapi dengan diskusi ini mereka begitu melonjak dan bersemangat memelototi isi buku tebal ini. Oh ini, ada data tentang ini. Ya kayak mungkin di sini. Dengan risiko ya kita dicap sebagai pengkhianat, kata Winda. Itu lebih baik Winda ketimbang tetap bertahan di sini dan terus-terusan kecewa, sanggah Meli. Kupikir-pikir, apa yang diungkapkan Meli benar. Berjuang dimulai dari niat, dari hati yang paling dalam. Kalau yang di dalam sudah tidak berkenan, lalu bagaimana kita bisa bergerak dengan baik? Aku kira aku sepakat dengan Meli, sambungku. Lilis berkata perlahan-lahan, tapi kalau kita kabur, bukankah kita sama saja dicap sebagai orang yang menyempal, dan mereka yang menyempal, seperti yang dikatakan Mbak Kiran tadi. Meli menatapku, adalah jelas dilarang oleh Islam. Benar, Lis, kataku, tapi kita tidak sedang membuat jemaah baru. Kutanya kalian, apakah ada yang mendirikan jemaah baru? Paling kita hanya lari, itu saja. Bagaimana? Winda bersuara kembali, saya sepakat dengan Mbak Kiran bahwa kita tidak sedang mendirikan jemaah baru. Meli menyambung dan langsung pada pokok soal. Kalau begitu tunggu apa lagi? Yang kita ingin clearkan sekarang ialah bagaimana teknisnya. Kita harus sepakat dulu kita keluar dari rumah ini, kapan? Pakai mobil apa?
Pokoknya pagi hari ketika semuanya berangkat kuliah kita harus segera angkat kaki dan mengangkut barang. Seminggu setelah konferensi 4 itu, ketika semua rencana sudah matang dan masing-masing sudah mendapatkan kos tempat sembunyi, malam itu kami melakukan operasi coret-coret dinding sebagai kenang-kenangan terakhir di kamar kami masing-masing. Kamarku kututup rapat dan kukunci. Ragu-ragu aku mencoret kamar itu. Di kamar ini aku pernah memendam cita-cita suci nan mulia dan sekarang cita-cita itu terendam kembali. Kenang-kenangan 3 tahun silam kembali merenang dalam anganku. Betapa hebatnya aku dulu ketika mengucapkan bayat pertama kali. Kurasai diriku sebagai jundulah yang akan menyongsong syahid. Sudah kuberikan semuanya. Tapi kini aku akan menjadi pecundang dan namaku oleh jemaah akan diberi label baru, pengkhianat. Darahku mulai mendidih ketika membayangkan aku dituduh sebagai pengkhianat. Aku pengkhianat atau aku dikhianati? Tidak, aku bukan pengkhianat, tapi pengabdianku dikhianati. Dan dengan setengah marah, kugoreskanlah spidol merah itu. Bullshit, sebuah negara dibangun hanya berdasarkan kepercayaan, transparansi dong. Lihat sejarah tuh. Jangan bodohi umat, setelah kamar penuh coretan. Aku mengepak pakaian dan menjatuhkan badan di atas lantai. Lantas tidur dengan hanya beralaskan selimut dan berbantalkan buntalan pakaian dalam tas. Paginya, satu persatu kami dengan mulut terkatup dan mata menatap tajam ke depan angkat kaki dari pos. Sebuah pelarian yang sudah direncanakan secara matang. Yang lari terakhir kali adalah Meli dengan mengendarai taksi. Tapi ketika dia melangkahkan kaki keluar rumah, ia dipergoki oleh Uti Laili Zakiyah, orang yang paling keras di pos itu. Melihat suasana rumah yang sudah penuh coretan dan kertas-kertas berantakan dalam kamar, dia pun ngamuk-ngamuk. Tangannya mengepal, meninju dinding-dinding tripleks kamar yang bunyinya menyiutkan nyali. Pengkhianat, anjing-anjing betina pengkhianat, Allah akan mengutuk pengkhianatan kalian. Menurut Meli, betapa ia sangat takut melihat Uti Zaki seperti orang kerasukan setan melihat orang-orang di pos kabur semua. Meli, kamu juga mau mengkhianati jemaah? Hah, anjing betina. Hehe, kamu mau kemana? Tapi Meli sudah tak peduli. Didorong oleh rasa takut, ia pun langsung lari menuju taksi yang sudah parkir di depan pos. Ia pun kabur untuk seterusnya menghilang dari catatan hitam sejarah pengabdian 3 tahun bergiat dalam jemaah, dan aku